Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada jam hari ini ya? Lagi ada jam Pak. Oke, jadi ini Pak Adit, kita mau mulai ngobrol nih. Nah, kita sama-sama guru nih. Jadi hari ini saya mau ngajak Pak Adit ngobrol seputar rencana Pak Adit di kelas terkait dengan proses pembelajaran Pak Adit nanti melalui program supervisi atau pendampingan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, untuk merancang program supervisi kita nih kira-kira seperti apa nih yang akan kita bahas supaya Bapak juga tahu nih kalau pembicaraan kita ini kemana, kan gitu kan. Nah kemudian supaya saya mau dibawa kemana sih sebetulnya. Nah, sebetulnya ada percakapan kita ini juga Bapak sendiri nanti akan menentukan. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama dulu ke Pak Adit terkait rencana Pak Adit dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira kalau pendampingan ini nanti bisa digunakan untuk bisa membantu Bapak di mencapai suatu goal pembelajaran Bapak, dari percakapan kita ini kira-kira nanti tujuan apa nanti yang akan Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama sih saya minta tolong dibantu gimana saya menyusun rencana pembelajaran yang berbasis ke siswa, yang membuat siswa aktif menggunakan model atau metode belajar yang bervariasi gitu kan Pak. Sehingga ketika saya menyusun rencana pembelajaran itu menjadi bahan pertimbangan atau refleksi diri saya, apakah sudah sesuai atau memang benarkah pembelajaran yang sudah saya rancang itu efektif atau tidak. Mungkin arahnya ke situ. Oke. Jadi setelah pembicaraan kita nanti ini Bapak mengharapkan adanya semacam ide-ide, masukan berupa ide agar Bapak dapat menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai model ataupun metode yang berpusat kepada murid, kira-kira begitu. Dan pada akhirnya Bapak dapat melakukan refleksi diri untuk mengembangkan pembelajaran yang akan Bapak lakukan seterusnya. Dalam proses pembelajaran bervariasi tadi yang Bapak katakan, kemudian tadi Bapak mengatakan rencana pembelajaran nih, saya tertarik dengan rencana pembelajaran nih. Kira-kira menurut Bapak rencana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak laksanakan itu seperti apa? Oke, jadi ketika saya menyusun rencana pembelajaran, yang pertama kita arahnya mau kemana dulu kan Pak. Jadi kita buat dulu tujuan pembelajarannya. Jadi ini kita spesifikin mata pelajarannya, contohnya ke teknik pengelasan busur manual gitu kan Pak. Jadi di teknik pengelasan busur manual itu yang saya harapkan adalah siswa itu pertama mampu menerapkan keselamatan kerja. Nah yang kedua itu siswa mampu menggunakan dan menerapkan parameter pengelasan sesuai dengan kegunaannya, sehingga ketika siswa di industri, siswa mampu menerapkannya sesuai dengan SOP yang diharapkan perusahaan. Oke, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan tadi diantaranya dengan tujuan. Nah, sebenarnya dengan tujuan pembelajaran yang pertama Bapak menginginkan siswa mampu menerapkan K3 dalam proses kerjanya. Kemudian siswa mampu menerapkan parameter pengelasan busur manual yang nanti akan digunakan ketika di masyarakat. Oke, kira-kira nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran Bapak nanti? Kompetensi yang saya gunakan adalah kompetensi yang mengacu ke kompetensi guru yang kita sebut di belakangan Pak, dan itu kalau saya katakan ada 14 kompetensi, dan mungkin nanti yang saya terapkan ada beberapa kompetensi dari ke 14 itu. Oke, jadi nanti akan Bapak
menggunakan pada penilaian kompetensi guru ya, atau PKG yang 14 kompetensi. Nah, kira-kira secara spesifik area mana nih di antara 14 itu yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang pertama sih karakter, Pak. Nah, pertama karakter, yang kedua rencanakan pembelajaran, baru selanjutnya pengembangan peserta didik, baru komunikasi peserta didiknya, selanjutnya evaluasi belajar. Oke. Jadi berarti setidaknya ada 5 ya. 5. Yang pertama Bapak mengenal karakter siswanya, kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran, kemudian prinsip pengembangan peserta didik, komunikasi dan evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak tadi ada mengatakan karakter, karakteristik. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengenali karakter peserta didik Bapak di kelas? Oke, jadi Pak, ketika saya sebelum memulai menyusul RPP lah ya, Pak, itu yang pertama kasih angket dulu, Pak, untuk mengenali siswa ini kemampuan belajarnya sampai di mana, dia ada di kelas tengah, tinggi atau rendah, dan kemampuan belajarnya secara visual kah atau audio gitu kan, Pak, sehingga nanti bisa saya kelompokkan kelompok-kelompok belajarnya. Jadi ketika nanti ada temannya yang lemah, bisa dibantu oleh temannya yang mampu. Oke. Jadi Bapak yang akan Bapak lakukan dengan cara melakukan penyebaran angket untuk mengetahui klasifikasi ataupun kelompok yang sudah mampu, yang sedang, maupun yang kurang. Kemudian Bapak juga menentukan profil belajar siswa ya, dengan karakter yang visual, dengan audio teori seperti itu ya. Bapak tadi juga mengatakan kompetensi yang akan Bapak kembangkan selanjutnya ialah merencanakan pembelajaran, seperti Bapak sudah katakan di awal ya, maksudnya Bapak akan melakukan pengembangan kurikulum dalam hal merencanakan pembelajaran. Kira-kira perencanaan seperti apa sih yang ideal menurut Pak? Oke, jadi Pak, menurut saya setelah kita tahu karakter siswa, jadi kita merencanakan materinya dulu, kita lihat karakter materinya, baru lanjut ke mau menggunakan metode apa. Jadi kalau saya, metode yang saya gunakan untuk saat ini metode yang berbasis tes siswa, karena menurut saya kita harus membentuk siswa itu aktif, sehingga ketika siswa belajar tidak lagi berfokus sama kita, siswa mencari apa yang dia mau, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi memang itu sangat ideal ya menurut Pak Ali, karena yang Bapak lakukan pertama adalah menentukan materi. Karakter materi. Tadi sebelumnya sudah menentukan karakter siswa, karakter materi, kemudian metode apa yang akan digunakan. Itu Bapak tadi mengatakan metode yang Bapak gunakan itu lebih mengedepankan siswa yang lebih aktif. Nah, kira-kira metode apa yang Bapak pilih nanti di pembelajaran? Jadi metode yang atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak? Model yang bakalan saya gunakan itu biasanya kalau nggak PBL atau project bersih. Oke. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk dalam merencanakan pembelajaran? Yang pertama saya membuat RPP, Pak. RPP yang sesuai dengan karakter materi dan siswanya tadi, Pak. Nah, yang kedua, kalau seandainya saya berbasis project, saya tentuin dulu projectnya apa. Nah, sesuai nggak dengan waktu yang ada. Karena kalau kita berbasis project, Pak, kan itu memakan waktu yang panjang. Nah, intinya sih saya balik lagi, lihat dulu siswanya dan waktunya. Oke, jadi tadi Bapak merencanakan pembelajaran dengan yang pertama membuat RPP ya, sesuai dengan siswa, kebutuhannya, kemudian materi seperti apa, kemudian Bapak juga menentukan project ataupun masalah yang akan Bapak kupas selama pembelajaran. Selanjutnya pengembangan potensi yang akan Bapak kembangkan yaitu pengembangan peserta didik
ya kan, pada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, pengembangan anak didik seperti apa yang diinginkan oleh Bapak dalam pembelajaran di kelas nanti? Yang pertama memunculkan motivasi belajar siswanya dulu Pak. Baru merangsang anak-anak untuk aktif. Yang menurut saya yang sering cenderung lemah anak-anak ini kemampuan mereka untuk berkomunikasi atau bertanya. Jadi yang terutama adalah ketika mereka belajar, kelas itu harus aktif, semua harus mengikuti permainan yang ada di selama pembelajaran. Nah, jadi Bapak tadi mengatakan dengan bagaimana memotivasi belajar pada siswa, kemudian merangsang anak untuk aktif, ya, bertanya seperti itu ya. Nah, dalam hal merangsang nih, saya tertarik nih merangsang keaktifan anak nih. Apa upaya yang akan Bapak lakukan untuk merangsang keaktifan anak, misalnya diskusi, bertanya jawab? Seperti apa yang akan Bapak lakukan? Jadi contoh kita menggunakan model PBL ya Pak. Di situ kan ada nanti siswa mengidentifikasi masalah dulu. Nah, setelah mereka identifikasi, pecahkan dan diskusi. Nah, di situ nanti kan ada presentasi Pak. Nah, disitulah kita melihat siswa itu aktif. Nah, sebenarnya ketika dia mengidentifikasi itu sudah kelihatan Pak, mana yang pasif. Nah, dari di situ kita mencoba membantu. Mungkin mereka terbentur nih Pak masalahnya, dan di situ kita coba bantu untuk memecahkan masalahnya. Lanjut masuk ke tahap diskusi, lanjut pada saat mereka presentasi. Nah, disitulah muncul keaktifan dan saya mencoba memaksa siswa-siswa tersebut untuk bertanya ke pematerinya. Nah, jadi untuk memunculkan keberanian siswa tersebut untuk bertanya. Karena memang anak-anak kita ini cenderung harus didorong gitu Pak. Oke, nah tadi Bapak mengatakan Bapak menggunakan model pembelajaran, kemudian dengan pola berbasis masalah, kemudian dengan presentasi, dengan diskusi. Nah, selanjutnya kira-kira jadi bentuk rancangan pembelajaran secara spesifik yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa? Jadi bentuk rancangannya pertama saya menentukan dulu Pak masalah yang sering muncul di lingkungan di industri. Kedua, saya ajak siswa untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Baru mereka mendiskusikan masalah-masalah yang ada yang sudah saya tentukan. Baru mereka disitulah memecahkan masalahnya. Baru mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Selanjutnya saya evaluasi sesuai nggak dengan apa yang saya harapkan. Jadi nggak cuma anak di situ belajar mencari hal-hal baru, tapi juga tidak keluar dari apa yang sudah saya rencanakan. Jadi Bapak tadi melakukan merencanakan masalahnya dulu, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian setelah teridentifikasi, Bapak menyuruh mengarahkan anak-anak untuk membahas kira-kira bagaimana mencari solusi dari permasalahan. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa anak-anak disuruh untuk mempresentasikan gitu ya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Nah, pada akhirnya melakukan evaluasi. Kita lanjutnya Madit terkait kompetensi Bapak nih. Ini tadi Bapak sudah area yang harus Bapak kembangkan. Kemudian ada kompetensi komunikasi dengan peserta didik. Nah, kira-kira bagaimana komunikasi dengan peserta didik yang akan Bapak inginkan, ya, ingin lakukan selama proses pembelajaran? Komunikasi seperti apa yang Bapak ingin lakukan? Oke, baik Pak. Jadi komunikasi yang saya coba terapkan ke anak-anak, saya mencoba memberi rambu-rambu ke mereka bahwasanya jangan anggap saya sebagai guru, anggap saya sebagai temannya, sehingga keseganan atau kesenjangan itu hilang gitu Pak. Jadi ketika dia ingin berkomunikasi sama saya, ada muncul keberanian gitu. Saya ditambah kemampuan komunikasi dengan teman-temannya. Karena selama ini yang saya perhatikan adalah komunikasi anak-anak kita itu jelek Pak. Ya, jadi ketika nanti ketemunya ketika waktu dia di lapangan, waktu dia PKL, dia berkomunikasi dengan konsumen, itu kita menemukan masalah. Jadi dari sekarang saya ciptakan
anak-anak itu mampu untuk mengekspresikan dirinya dari komunikasi tersebut. Jadi sehingga keberaniannya untuk mengungkapkan pendapatnya itu muncul. Oke. Nah, jadi Bapak menginginkan tidak adanya kesenjangan antara guru dan siswa gitu ya. Dan kemudian bagaimana anak ini pandai-pandai berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Tentu selain daripada itu, tadi Bapak mengatakan bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat industri seperti itu. Nah, jadi itu yang ingin Bapak lakukan. Jadi pada saat dia di industri itu tentu pada saat PKL. Pada saat PKL. Nah, jadi pada saat dia PKL atau pada saat di industri, kira-kira yang sangat Bapak harapkan komunikasi seperti apa yang Bapak inginkan dari anak-anak? Nah, ketika PKL, yang mungkin selain komunikasi pertama attitude dulu Pak. Nah, itu tadi terlewatkan mungkin attitude berkomunikasi dengan orang tua, gitu kan Pak. Nah, baru teknik pengelasan ini kan lebih cenderung kita jualnya jasa kan Pak. Selain karya yang kita ciptakan, kita juga karya jasa. Jadi di situ ketika konsumen datang ke bengkel itu kan tidak semerta-merta tahu desainnya. Jadi anak-anak ini mampu mengekspresikan apa yang dia pikirkan, menginformasikan ke kliennya atau ke konsumennya itu untuk seperti ini loh Pak, gambarnya yang bagus, desainnya seperti ini yang bagus, yang minimalis apa segala macam. Nah, seperti itulah kurangnya Pak. Jadi lebih penekanan kepada attitude atau sikap berkomunikasi ketika menghadapi konsumen. Karena memang konsumen itu ngeluh ya, atau butuh pengetahuan seperti apa sih model yang pas, aku maunya seperti ini. Nah, maksud yang Bapak inginkan itu anak ini mampu untuk bisa membahasakan, menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Oke, betul benar juga tuh, supaya apa namanya terbiasa. Ketika karena kan biasanya TL ini atau pengelasan ini kan dia sering berhadapan dengan benda-benda mati ya kan. Nah, jadi butuh keterampilan berkomunikasi. Nah, selanjutnya pada kompetensi melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, kira-kira evaluasi pembelajaran seperti apa yang ideal menurut Pak? Oke Pak, jadi menurut saya Pak, selain kompetensi secara teoritis, saya bukan menganggap teoritis ini tidak penting di anak-anak SMP ini, tapi kemampuan praktikum saya lebih cenderung menekankan, sehingga ketika mereka ada di industri, karena gini Pak, ketika mereka di industri, pengetahuannya itu hanya pengetahuan umumnya, contoh tadi seperti keselamatan kerja, penggunaan alat-alat, lebih cenderung ke situ yang mereka tetapkan. Apalagi di industri kita yang saat ini masih industri kecil, nah jadi masih kurang memanfaatkan teori yang mereka manfaatkan. Kita itu bukan berarti tidak perlu gitu kan, tapi makanya saya lebih menekankan di kekuatan praktikumnya. Oke. Nah, kira-kira nih, berarti kan ada teoritis dan praktikum. Walaupun Bapak tadi menekankan itu presentasinya itu lebih berat ke praktikum. Kira-kira berapa persentase nih perbandingan antara keduanya? Untuk saat ini saya menekankan itu ada di 40 teori, 60 di praktikum. 40 teori ya, 40 praktikum. Nah, untuk teori biasanya yang ideal. Nah, jadi yang ideal menurut Bapak itu dengan model seperti apa nih evaluasi pembelajaran? Apalagi nih zaman sekarang kan sudah menggunakan IT, seperti apa nih? Kalau ditanya saya lebih cenderung sih berbasis IT. Hanya saja kondisi saat di sekolah kita kan tidak mendukung arahnya ke sana, Mbak. Jadi saat ini saya masih berbasis kertas. Memang sedikit saya combine dengan berbasis IT. Setidaknya anak-anak ini tidak monoton di berbasis kertas saja, tapi mengerti juga menggunakan teknologi. Karena pada dasarnya ketika nanti mereka udah di lingkungan, mereka butuh itu. Apalagi ketika mereka butuh nanti usaha untuk mempromosikan produk yang mereka punya. Jadi saya kombinkan antara yang konvensional dengan yang digital. Oke, itu yang teori ya. Yang teori sekarang Bapak lebih cenderung menggunakan IT
ketimbang menggunakan berbasis kertas. Tapi memang sudah masanya bagi anak sekarang itu menggunakan IT. Walaupun memang banyak keterbatasan dari sana sini. Jadi Bapak dengan seperti itu apa nih usaha Bapak? Tadi Bapak katakan combine ya, kadang-kadang pakai IT, kadang-kadang pakai kertas. Itu melihat situasinya. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak persiapkan? Untuk saat ini kalau teoritis saya bentuk pilihan ganda atau isi. Okay. Tapi kalau praktikum saya lihat hasil kerja dan di situ saya mencoba selipkan wawancara. Jadi hasil kerja dan wawancara. Secara teori Bapak gunakan pilihan ganda ataupun SSX gitu. Nah itu yang sudah Bapak siapkan hari ini. Kemudian Pak Adit, dari semua kompetensi ini yang akan Bapak kembangkan nih, areanya kan tadi ada mengenal karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, kemudian ada pengembangan peserta didik, komunikasi, kemudian ada evaluasi pembelajaran. Nah, dalam skala penilaian PKG itu kan ada interval ya, nilai yang akan kita capai nih, kompetensi kita nih. Ada 0 sampai 25, ada 25 sampai 50, ada 50 sampai 75, 75 sampai 100. Nah, kira-kira nih dari kelima kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, Bapak inginnya itu di posisi rentang yang berapa? Rentang nilai yang saya inginkan itu saya pasang target tinggi Pak 90, karena ketika saya rendah saya menjadi terpacu, ketika saya dapat nilai tinggi itu juga menjadi bahan refleksi untuk diri saya. Setidaknya apa yang sudah saya buat menjadi pengembangan diri saya, kalaupun untuk tidak bermanfaat untuk diri saya, setidaknya untuk orang lain juga bisa bermanfaat, bisa saya imbaskan ke orang lain apa yang sudah saya perbuat. Oke, jadi yang ingin Bapak capai 90 ya, 90 karena Bapak menginginkan bahwasanya sekiranya pun dapat nilai rendah, nanti Bapak akan terus melakukan sebuah refleksi atau evaluasi diri bagaimana supaya bisa meningkatkan kompetensi Bapak. Kemudian kalau mendapat nilainya tinggi, ini bagaimana supaya menjadi inspirasi. Nah, ini luar biasa Pak. Ini motivasi juga nih bagi saya ini. Nah, selanjutnya bentuk strategi apa nih yang akan Bapak terapkan dalam mencapai ataupun pencapaian pembelajaran Bapak dikatakan berhasil? Oke, kalau untuk pencapaian dikatakan hasil belajar saya itu berhasil, ya tentu anak-anak itu sesuai dengan tujuan yang sudah saya buat. Tapi gimana saya bisa konsisten nih Pak? Nah, terkadang kita ini tidak konsisten terhadap kompetensi yang sudah kita bawakan. Jadi saya berharap saya bisa konsisten untuk menyampaikan kompetensi-kompetensi yang sudah ada, sembari mungkin ya saya cari dari luar, mungkin dari seminar atau diskusi dengan teman sejawat, sehingga saya juga dapat inspirasi nih Pak. Karena menurut saya apapun yang sudah saya buat, menurut saya tidak maksimal, karena saya juga butuh orang untuk menilai saya atau setidaknya mengevaluasi diri saya lah Pak. Merefleksi diri saya. Jadi yang ingin Bapak targetkan tentu pembelajaran yang berhasil itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Kemudian supaya itu bisa terlaksana dan Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak inginkan tadi, tentu konsistensi Bapak dalam menerapkan materi pembelajaran, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian selain itu Bapak juga belajar mandiri di seminar gitu ya. Saya dengar kemarin Bapak ada ikut pelatihan di BLK? Iya benar. Jadi kemarin itu saya menganggap saya belum ada mampu di kompetensi itu, jadi sehingga saya ambil pelatihan di BLK lebih kurang 3 bulan Pak. Jadi itu tujuannya selain untuk kompetensi saya, kebetulan saya juga jadi kepala program, saya juga ingin mencari relasi gimana anak saya ini bisa dijual nantinya Pak. Biasa ini Pak.
pulang dari Garda kepanggil PPG lagi. Jadi dapat pedagogiknya dapat, tekniknya dapat ya. Ini luar biasa nih strateginya, belajar mandiri, PPG, PLK lagi ya kan. Nah, kira-kira kapan nih pembelajaran yang tadi kita bicarakan itu yang akan Bapak targetkan ini diterapkan? Kapan akan kita laksanakan? Oke, mungkin kira-kira hari Kamis Pak. Ya, saya tulis ya. Ya, hari Kamis itu di jam pertama. Saya ada 6 jam Pak di situ. Mungkin di situ bisa kita maksimalkan Pak. Ya, saya berharapnya ada masukan juga dari Bapak ketika saya mengajar nanti. Di kelas berapa? Di kelas 11 TPL. 11 TPL dengan materi teknik pengawasan busur manual, tadinya penerapan teknik pengawasan busur manual dengan posisi 1G. Posisi oke. Jadi nanti kita ketemu pada saat pos pembelajaran di hari Kamis tanggal 26 Januari di kelas 11 TPL ya. 11 TPL dengan materi teknik pengawasan busur manual posisi 1G. Oke. Saat ini kita sampai di penghujung nih hasil coaching kita pada hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bapak dapat dari proses coaching kita selama tadi kita diskusikan? Oke Pak, jadi yang bisa saya tarik jadi kesimpulan sih, pertama Pak, sepanjang kita pembicaraan tadi saya mendapat tanpa saya sadar saya dapat masukan sendiri walaupun tidak Bapak berikan, tapi kepikiran ya, contohnya tadi lah Pak, seperti anak mempresentasikan hasil praktikumnya, kerjanya. Ya selama ini saya memang menerapkan, tapi menurut saya tidak maksimal. Jadi saya di sini menemukan coba gimana untuk memanfaatkan orang tua. Jadi selama ini mungkin orang tua tidak saya libatkan, jadi tiba-tiba saya kepikiran untuk melibatkan orang tua dalam pembelajaran juga. Seperti itu yang mungkin dari inti dari pembicaraan yang kita ini Pak. Oke, jadi tadi Bapak mengambil kesimpulan yang pertama, tanpa Bapak sadari nih, ya kan, dari diskusi kita panjang ini, Bapak dapat inspirasi itu bagaimana bisa mengoptimalkan lagi potensi anak dalam proses pembelajaran ini aktif tadi. Kemudian Bapak juga memanfaatkan orang tua. Kira-kira memanfaatkan orang tua ini seperti apa nih yang Bapak lakukan? Jadi saya melihatnya di sisi ini Pak, kebanyakan orang tua ini kurang peduli ya Pak. Ya saya nggak bisa mengatakan tidak peduli, menurut saya kurang peduli terhadap kompetensi yang dimiliki anaknya. Jadi selama ini menurut saya hanya guru yang cenderung anak ini harus sampai di sini targetnya. Nah, tanpa orang tua pasang target juga ke anaknya. Jadi saya mencoba tadi terinspirasi mencoba orang tua juga punya pasang target nih untuk anaknya. Jadi mau ngajak kerjasama antara guru dan orang tua untuk mengembangkan kompetensi anak. Supaya matching ya. Matching Pak. Jadi keinginan Bapak nih tujuan pembelajarannya di rumah ada pengawasan. Ada pengawasan. Jadi inspirasi itu yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita ini. Baik, oke Pak Adit. Selesai coaching kita hari ini. Adit, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sampai ketemu nanti di hari Kamis dan semoga kegiatan pembelajaran kita di kelas berjalan. Terima kasih Pak Adit.
Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan diskusi coaching kembali ya pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin, pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, jadi sebelumnya nih Pak Adit, saya tanya dulu ke Pak Adit. Kira-kira nih apa harapan Pak Adit dari diskusi kita hari ini ataupun proses coaching kita hari ini? Apa nih yang Bapak harapkan dari kegiatan kita ini? Baik Pak, terima kasih. Nah, yang saya harapkan dari kegiatan ini, saya dapat melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran yang kemarin Pak. Jadi seperti apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang saya kembangkan atau masih ada perbaikan untuk di kemudian harinya Pak. Itu mungkin Pak yang saya harapkan. Oke, jadi yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita ini itu Bapak dapat melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran kemarin dan hal-hal apa yang Bapak lakukan itu apakah sudah sesuai atau belum dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, begitu ya kira-kira ya Pak Adit ya? Iya benar Pak. Oke, nah selanjutnya Pak Adit, kira-kira hal-hal apa saja yang telah Bapak lakukan di kelas untuk mencapai kompetensi dari pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan? Nah, yang sudah saya lakukan ketika mengajar, pertama Pak, saya memastikan peserta didik dapat kesempatan yang sama tuh Pak untuk turut aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya saya mencoba memotivasi peserta didik, terus saya mengikuti aturan materi pembelajaran, terus saya juga menggunakan media pembelajaran yang mungkin menarik bagi siswa. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi baik dengan saya atau dengan temannya, dan saya membantu secara aktif siswa yang pasif dalam pembelajaran dengan memberikan perhatian dan masukan nih Pak kepada siswa tersebut. Dan saya juga melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Nah, siswa jadi sehingga saya tahu nih Pak sampai mana nih kemampuan siswa tersebut. Saya juga melakukan refleksi untuk melakukan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Wah, nampaknya banyak nih yang Bapak dapatkan ya dari hasil proses pembelajaran kemarin yang kita lakukan. Di antaranya tadi saya kalau saya tidak salah dengar tadi Bapak mendapatkan kesempatan ya memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik, kemudian mencoba memotivasi peserta didik, kemudian menggunakan media belajar ya, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seluas-luasnya, kemudian berdiskusi kelompok, kemudian bertanya kepada temannya, dan Bapak juga memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang pasif pada saat proses pembelajaran. Nah, ini nampaknya keren sekali nih hasil yang Bapak dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Pak Adit, apa indikator yang menunjukkan siswa mendapatkan pemahaman dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Indikator yang menunjukkan bahwa siswa paham dari pembelajaran yang sudah saya berikan itu Pak mungkin dari sisi keaktifannya Pak. Jadi mereka aktif bertanya, kemudian mampu mengungkapkan pendapatnya, baik pendapat yang mungkin mereka pahami atau yang mungkin belum mereka pahami. Terus saya juga memberikan mereka evaluasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang saya berikan. Dan menurut saya Pak, walaupun hasil dari evaluasi yang saya berikan itu belum masuk kategori sempurna, tapi menurut saya sudah masuk ke dalam kategori
tujuan ya, dari pembelajaran yang saya buat, Pak. Oke, baik. Jadi indikator yang menunjukkan siswa mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang Bapak berikan itu yaitu dengan melihat daripada siswa yang aktif ya. Aktif, terbuka memberikan pendapatnya di depan kelas. Kemudian Bapak memberikan mendapatkannya melalui hasil evaluasi pembelajaran yang Bapak berikan pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih yang Bapak rasakan atau yang didapat dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Yang saya rasakan pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan lebih hidup, Pak. Jadi tidak hanya berpusat kepada saya saja, tapi juga kepada siswanya. Jadi siswa berperan aktif selama proses pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih asik menurut saya, Pak. Dan menurut saya juga motivasi siswa di situ meningkat untuk motivasi belajarnya, Pak. Oke, jadi dalam proses pembelajaran kemarin Bapak mendapati ya kelas itu lebih aktif, lebih hidup begitu ya Pak Adit ya. Kemudian berpusat kepada murid, tidak teacher center ya. Iya, teacher Pada center. guru begitu ya. Kemudian pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih asik dan memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, kira-kira Pak Adit, dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu, inspirasi apa nih yang timbul saat Bapak melakukan pembelajaran? Yang menjadi inspirasi saya itu, Pak, dalam pembelajaran di kelas kemarin itu, kelas menjadi suasananya lebih hidup. Jadi di kelas saya mencoba model-model yang baru serta menggunakan teknologi informasi komunikasi, Pak, atau yang biasa TIK ya, Pak, bahasa kerennya. Dan yang saya inginkan, saya bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan karakternya, Pak. Jadi mungkin ini kelemahan saya, Pak, mengelompokkan siswa mungkin dari sisi pemahamannya terhadap materi yang saya ajarkan. Oke. Maksudnya dari daya tangkapnya ya, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira inspirasi yang Bapak dapati? Itu saja saya rasa, Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan inspirasi yang Bapak dapati yaitu suasana kelas lebih hidup. Tentu bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Adit ya. Iya, Pak. Dengan Bapak menerapkan, mencoba model-model pembelajaran, tentu menggunakan TIK, yang mengkombinnya dengan TIK ataupun teknologi yang berbau informatika. Ini tentu pembelajaran abad 21 tentunya Pak Adi. Sehingga pasti pembelajaran itu lebih menyenangkan ya, apalagi belajar berkelompok. Nah, Bapak juga dengan seperti itu berusaha untuk terus memahami ya karakter peserta didik yang di kelas Bapak, kira-kira begitu Pak Adi. Nah, ya, Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang sudah baik yang Bapak sudah lakukan selama proses pembelajaran? Hal-hal yang sudah baik yang saya rasakan, komunikasi peserta didik baik dengan saya atau sesama temannya, dan mereka mampu mengungkapkan mana yang mereka sudah pahami dan mana yang belum mereka pahami. Jadi kecenderungan yang selama ini tuh Pak, siswa juga susah nih untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengatakan atau menyatakan Pak saya belum paham di bagian ini tuh juga susah. Jadi kemarin yang saya dapati mereka sudah mampu mengungkapkan itu, dan mereka sudah bisa bekerja secara tim ya, walaupun ada yang pasif dan saya rasa itu minor dan masih bisa saya toleransi. Jadi sekarang mereka jadi lebih terbuka gitu Pak Adit ya? Iya, lebih terbuka Pak. Lebih berani untuk bisa mengungkapkan isi hati, isi pikiran begitu ya. Karena itu memang itu yang Bapak harapkan begitu ya kira-kira Pak Adit ya? Iya, benar Pak. Nah, jadi itu yang Bapak anggap sudah baik dalam proses pembelajaran, walaupun memang masih ada di antara siswa Bapak yang mungkin pasif begitu. Ini menjadi PR ya, kira-kira gitu Pak Adit ya, menjadi PR. Iya, Pak. Nah, menurut Bapak nih,
kita kan kemarin pada saat praobservasi ada mendiskusikan terkait dengan kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Iya. Bapak membuat di situ ada 5 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, menurut Bapak, dari 5 kompetensi yang ada yang kita sudah bicarakan kemarin, mana nih yang sudah Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran yang sudah baik menurut Bapak, dan mana nih yang perlu peningkatan ke depannya? Jadi Pak, menurut saya kompetensi yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin itu mungkin dari sisi komunikasi dengan peserta didik, terus pengembangan peserta didiknya, selanjutnya pengembangan RPP, dan menurut saya yang perlu saya tingkatkan kembali itu pengenalan karakter siswa dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja yang perlu saya tingkatkan, Pak. Oke, baik. Jadi memang kelima kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu seperti yang Bapak katakan tadi ya, Iya, Pak. sudah baik tentu dengan Bapak mengembangkan komunikasi dengan siswa, kemudian pengembangan peserta didiknya dalam proses pembelajarannya sehingga lebih aktif lagi, kemudian pengembangan RPP-nya. Nah, yang perlu Bapak tingkatkan lagi yaitu lebih mengenali karakteristik peserta didik dan bagaimana pengembangan evaluasi pembelajaran. Itu yang mungkin perlu Bapak tingkatkan ke depan. Nah, apalagi nih Pak Adit kira-kira indikator dari pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kembali dari hasil observasi kemarin? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak, yang belum maksimal di hasil observasi kemarin, Pak, itu yang ingin saya kembangkan kembali itu karakter siswa dan memperhatikan respon peserta didik, mungkin belum memahami materi yang saya ajarkan, dan menggunakan kembali dalam membuat RPP berikutnya. Nah, selanjutnya saya mencoba memilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan melihat kebutuhan industri. Di sisi mana nih Pak yang perlu saya kuatkan kepada siswa sehingga siswa mampu berkompetisi maksud saya Pak, berkompetisi di industri. Jadi karena SMK ya kita tujuannya industri gitu kan Pak. Nah, kemudian saya mencoba menganalisis hasil evaluasi belajar siswa saya untuk mengetahui sampai mana nih kemajuan siswa saya tersebut Pak. Dan saya juga memanfaatkan refleksi dan masukan dari peserta didik sebagai bahan refleksi saya untuk meningkatkan ketika saya menyampaikan di materi-materi selanjutnya. Oke, jadi cukup banyak sekali ya ternyata indikator yang ingin Bapak kembangkan yang lain ya dari kompetensi yang selain dari yang 5 itu. Ternyata tadi lebih kepada penguatan mengenal karakteristik siswa, kemudian membuat RPP yang lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mencoba memilih materi. Kebetulan memang jurusan TPR ini orientasinya ke industri Pak Adit ya. Iya Pak. Iya, jadi bagaimana supaya siswa-siswa ini dapat berkompetisi di industri seperti itu. Kemudian Bapak coba menganalisis hasil belajar siswa dari hasil evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Dan Bapak juga mengatakan tadi dengan memanfaatkan hasil refleksi dan masukan dari peserta didik sebagai bagian dari refleksi atau upaya peningkatan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya. Nah, selanjutnya Pak Adit, untuk rencana tindak lanjut nih dari proses yang Bapak sudah lakukan dan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira rencana tindak lanjut apa nih yang Bapak akan lakukan dalam mengembangkan indikator kompetensi yang Bapak jelaskan tadi? Nah, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin saya mengembangkan kembali rencana pembelajaran saya yang sudah saya buat Pak. Kemudian membuat RPP yang berfokus pada siswa,
dan saya mencoba menggunakan model atau metode-metode yang bervariasi. Yang ingin saya kuatkan di sini adalah mengenali karakter siswa, karena menurut saya ketika kita kenal terhadap karakter siswa, kita mampu memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu Pak. Jadi menurut saya akan lebih mudah proses pembelajaran itu ketika kita mengenali karakter siswanya Pak. Oke, baik. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan yaitu dengan mengembangkan kembali RPP yang sudah pernah Bapak buat dengan mengevaluasi berdasarkan hasil refleksi tentunya Pak Adit ya. Iya Pak, benar Pak. Kemudian membuat RPP ataupun perencanaan pembelajaran yang berpusat atau berfokus berorientasi kepada siswa. Kemudian menerapkan model-model pembelajaran mungkin yang lebih bervariatif ya, sehingga lebih dirasa menyenangkan kepada siswa. Kemudian hal yang Bapak ingin tindak lanjuti selanjutnya yaitu mengenali karakteristik siswa. Benar Pak Adit, karena memang ketika kita mengenali karakteristik siswa ini cukup memudahkan bagi kita dalam menentukan cara, metode, materi apa yang cocok untuk dari berbagai macam karakteristik siswa diri kita yang beragam, seperti itu kira-kira Pak Adit. Nah selanjutnya Pak Adit, rencana pengembangan diri apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mendukung kompetensi Bapak dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Nah, untuk rencana pengembangan diri untuk saya mungkin saya ikut pelatihan atau diklat yang mengembangkan karakteristik siswa dan juga model-model yang inovatif Pak. Dan kalau dari sisi profesionalnya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi profesional saya yang di bidang jurusan saya, sehingga saya mampu memberikan pembelajaran atau memberi imbas kepada siswa-siswa saya atau mungkin juga kepada tim saya untuk pembelajaran ini mengikuti pada zamannya gitu Pak. Ini menarik sekali Pak Adit, bagaimana Bapak membuat rencana pengembangan diri yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ya, bagaimana cara pengembangan karakteristik siswa. Kemudian saya lihat tadi Bapak mengatakan juga meningkatkan kompetensi profesional teknis yang mengikuti pelatihan secara mandiri maupun dari sekolah. Oke, kita kan tadi Bapak Adit sudah cukup panjang lebar menjelaskan dari hasil refleksi, kemudian merencanakan. Jadi menurut Bapak kira-kira kita sebagai guru apa nih yang harusnya kita lakukan agar pembelajaran kita itu betul-betul berpusat kepada murid? Yang pertama menurut saya Pak, kenalin dulu ke siswanya maunya apa. Jadi ketika kita kenal, ketika kita tahu mau siswa itu apa, kita bisa memberikan apa yang dia butuhkan, itu pertama. Yang kedua, motivasi baik dari sisi kitanya atau orang tuanya. Jadi yang akan saya coba, yang kemarin juga udah saya coba Pak, terus saya berkolaborasi antara orang tua dan siswa. Jadi yang selama ini saya perhatikan di sekolah itu Pak, sekolah kita lah khususnya Pak, ketidakpedulian orang tuanya terhadap perkembangan anaknya. Jadi yang ingin saya kembangkan saat ini sebagai guru, untuk antara kolaborasi baik pihak sekolah, orang tua, dan industri. Dari 3 lini ini saya harapkan anak-anak ini nantinya mampu berkompetisi di industri. Oke, baik. Jadi tadi Bapak mengatakan setidaknya ada, kalau boleh saya simpulkan tadi yang Bapak sampaikan ada 3 ya. Pertama itu memahami benar-benar karakteristik siswanya, kemudian terus memberikan motivasi belajar agar anak tetap giat belajar. Kemudian ini nih yang menarik nih, yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Ini satu upaya yang menurut saya cukup positif ya, ketika Bapak melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena kebetulan memang SMK itu harus link and match dengan industri. Jadi
industri, sekolah dan orang tua ini memang harus tidak boleh putus dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik, baik dari segi karakteristiknya, motivasi belajarnya, dan pada akhirnya minat dia nanti di lapangan pekerjaan. Nah, kira-kira nih dalam hal kolaborasi, kapan Bapak coba untuk mengkolaborasikannya antara orang tua, industri, dan sekolah, atau Bapak secara pribadi mewakili sekolah? Apa nih kira-kira yang akan Bapak terapkan? Nah, untuk kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan industri, pada puncaknya itu Pak mungkin pada saat PKL Pak, itu mungkin di kelas 11 itu untuk awalannya. Tapi di sekelas 10 saya mencoba khususnya di teknik pengelasan Pak, ketika dia bekerja khusus di praktikum ya, di praktek, saya mencoba hasil kerjanya itu diketahui orang tua gitu Pak, sehingga orang tua tahu nih Pak apa yang anaknya kerjakan di sekolah. Yang saya lakukan saat ini seperti itu sih Pak. Jadi Bapak mencoba untuk mengkolaborasikannya pada saat waktu PKL. Nah, kapan tuh kira-kira PKL yang akan Bapak rencanakan sesuai dengan program sekolah? Kira-kira bulan berapa gitu? Kalau untuk di tahun ini rencananya Pak di bulan Mei. Kalau tanggalnya belum diputuskan, yang jelas di bulan Mei. Dan di situ saya mencoba nanti memanggil orang tua dan berdiskusi, mungkin dari sisi kemampuan orang tua sampai mana. Yang jelas saya ketika PKL saya pasang target tinggi, karena menurut saya budaya kerja yang kita terapkan di sekolah mungkin jauh berbeda suasananya Pak. Walaupun budaya kerja yang kita ciptakan di sekolah itu sudah maksimal, tapi dengan ritme orang yang tipe pekerja dengan tipe yang kita pendidik kan pasti berbeda Pak. Dari sisi bahasa saja juga sudah berbeda. Sehingga menurut saya orang tua juga harus ada dukungan nih Pak, karena kecenderungan kita selama ini adalah tidak didukungnya orang tua. Oke. Jadi nampaknya luar biasa nih program pembelajaran Pak Adip di kelas dengan mengkolaborasikan dengan program PKL, program sekolah ya, dengan mengkolaborasikan dengan orang tua. Baik Pak Adip, saya rasa demikian. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan Pak Adit dalam proses pembelajaran terkait dengan peserta didiknya ini dapat berjalan dengan lancar Pak Adit, sesuai dengan yang Bapak harapkan. Itu tadi yang siswa dapat berkomunikasi, siswa lebih berani, mampu menjual hasil karyanya, seperti itu. Seperti itu ya Pak Adit ya? Iya Pak. Oke. Mungkin saya rasa cukup coaching kita hari ini Pak Adit. Iya Pak. Nah, yang terakhir nih Pak Adit, apa nih yang Bapak rasain, apa yang Bapak dapatkan nih sebagai hasil dari proses coaching kita pada pasca observasi kali ini? Yang saya dapatkan pertama inspirasi baru lah ya Pak, inspirasi baru, dan mungkin yang tadinya sudah sempat terlupakan atau karena sudah lama saya kerjakan dengan ketimbun nih Pak dengan hal-hal yang baru, dan ini ingat kembali gitu Pak. Jadi mungkin hal-hal yang bakalan efektif dalam pembelajaran mungkin akan kembali saya terapkan gitu Pak. Nah, kira-kira apa itu? Nah, contohnya kolaborasi itu tadi Pak. Sampai sekarang saya belum ketemu formulanya yang tepat, gimana agar ideal kolaborasi 3 lini itu tadi Pak. Karena yang sampai saat ini saya juga masih mencoba-coba, dan yang ini saya kembali muncul dalam pikiran saya tadi, memanggil orang tua ke sekolah dan berdiskusi kita Pak. Mungkin itulah Pak. Oke, masih sama ya dengan pada saat praobservasi ya, maksudnya Bapak terinspirasi, masih terinspirasi bagaimana
menghadirkan orang tua ke sekolah supaya bisa mengawasi anaknya dan satu bahasa dengan sekolah. Kira-kira begitu ya Pak Adit? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Adit atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.